Society maupun American Heart Association discontinue 1 kali 24 jam. Sambil dimonitoring ischemic burden, bleeding burden. Bila dalam 1 kali 24 jam dilihat penurunan HB-nya. Setelah kita lakukan transfusi, kita berikan pemberian gastroprotector, terjadi masih penurunan yang bermakna atau tidak. Bila sudah tidak ada penurunan bermakna, kotoran pun warnanya sudah lebih baik, dalam 1 kali 24 jam diusahakan mulai kembali single antiplatelet. Biasanya yang diberikan adalah golongan clopidogrel. Karena apa? Karena clopidogrel secara farmakokinetiknya dia nggak terlalu acid. Beda dengan acetyl salicylic acid. Jadi awal kita akan menginisiasi clopidogrel dulu. Kita berikan single antiplatelet. Dalam single antiplatelet kemudian dievaluasi 1 sampai 3 hari. Mau dilakukan evaluasi 1 tiap hari boleh, tiap 2 hari boleh, atau tiap 3 hari. Biasanya bila terjadi turun lebih dari sama dengan 3, evaluasinya H2TL, hematologi bisa per 12 jam atau per 24 jam. Setelah kita inisiasi antiplatelet, single antiplatelet seperti clopidogrel. Bila tidak terjadi penurunan bermakna, single antiplatelet clopidogrel tetap dilanjutkan. Nah, nanti dalam jangka waktu 1 minggu, 7 sampai 14 hari, bila dengan single antiplatelet ini tidak terjadi penurunan HB yang bermakna atau milenanya selesai, dalam 2 minggu diberikan kembali. Setelah re-challenge dari clopidogrel, terjadi major bleeding, HB-nya turun, kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa memberikan antiplatelet, namun anti-iskemianya yang lebih kita optimalkan. 3, yaitu beta blocker, golongan nitroglycerin, dan CCB. Itu yang kita optimalkan. Begitu Pak Frans. Benar. Tadi pertanyaan kalau nggak salah, apakah Fondaparinux dapat dikombinasi dengan PCI atau fibrinolytik untuk pasien kit ya Pak? Ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya bisa dari Dr. Arif juga untuk menambahkan. Jadi kalau dari saya sih sesuai dengan guideline dari ISC itu penggunaan untuk Fondaparinux hanya direkomendasikan pada pasien yang diterapi untuk fibrinolytik. Nah. Mungkin silakan Dr. Arif menambahkan. Oke, jadi ini pasien seperti tadi saya sampaikan, artinya pasien mengalami farmakoinvasif strategi. Ya. Pasien itu tidak bisa primary PCI, kemudian pasien diperlukan fibrinolisis. Mungkin tadi gambar saya tadi kurang terlalu cakep. Jadi ketika plak rupture, ya, itu akan timbul jaring-jaring fibrin. Jaring-jaring fibrin ini yang nanti akan membuat trombosit itu terperangkap. Timbullah white thrombus. Kita memberikan fibrinolisis, tujuan memecah fibrin. Tetapi trombosit tadi, white thrombus yang sudah clotting, ini apa pemecahnya? Komposisi dari trombus tadi tidak hanya terdiri dari platelet saja, tetapi sudah terjadi clumping dari trombosit dengan zat vasoaktif, sehingga isi trombus ini yang harus kita pecah. Pecahnya dengan apa? Yaitu dengan kaskade koagulasi tadi. Kita mencoba menghambat tromboxane dengan aspilet, kita menghambat ADP dengan clopidogrel, kita mencegah antitrombin tadi 3, membentuk menjadi anti 10A dan bekerja dengan penggunaan Fondaparinux, sehingga fibrinosis memecah fibrin, trombusnya juga dipecahnya dengan apa? Double antiplatelet dan Fondaparinux, sehingga jawabannya pada pasien yang post fibrinolisis dengan thrombus burden yang tinggi, dynamic acidic changes, tetap berikan antiplatelet disertai dengan antikoagulan yaitu Fondaparinux. Bagaimana dengan pasien yang PCI? Pasien yang sudah PCI, ketika kita PCI, ternyata trombusnya sangat banyak sekali di dalam koroner. Artinya apa? Trombus tadi masih ada, meskipun flow-nya sudah coba dibuka, tetapi trombus beget trombus.
Akhirnya mekanisme trombus tadi harus diurai tetap dengan menggunakan antiplatelet dan antikoagulan. Pada high thrombus burden, jadi fondaparinux tetap dilanjutkan pada pasien yang post PCI. Berbeda dengan dia setelah PCI plus aliran darahnya bagus, trombusnya tidak ada, tidak perlu dilanjutkan lagi. Begitu Pak Frans, itu Bu Desita. Jika pasien dengan kasus SKA, dengan VTE, kaki kiri, dan ada penyakit lambung, MAH juga, jika diberikan kombinasi fondaparinux bersamaan dengan warfarin dan omeprazol, jika terjadi perdarahan pada pasien, maka edukasi seperti apa yang perlu diberikan kepada pasien. Yang berikutnya, bagaimana pemberian antikoagulan pada pasien COVID-19? Nah, yang pertama Bu Destita kayaknya nih, edukasi kan ya? Ya dok, edukasi pasien ketika menggunakan fondaparinux, warfarin, dan juga omeprazol tadi ya. Ya, kita seperti langkah kita perlu memberikan pengertian kepada pasien bahwa kombinasi antara fondaparinux dan warfarin dapat menimbulkan risiko untuk pendarahan. Jadi edukasi mengenai pendarahan kepada pasien perlu kita informasikan sehingga nanti pasien tidak kaget ya, karena dia ada risiko tukak ya. Jadi istilahnya sudah ada faktor risiko di tukak lambungnya itu. Jadi kita harus mengedukasi sehingga pasien dapat mengerti untuk pengobatan selanjutnya. Ini dari saya seperti itu. Dan untuk pengobatan COVID, mungkin dari Dr. Arief bisa menambahkan karena memang ini ada penelitian yang terbaru yang sedang dipublish oleh dokter paru di dunia untuk penanganan COVID ini. Silakan dok. Ya, jadi mungkin tadi saya nambahkan yang pertama tadi jawabannya Bu Destita. Pasien sedang acute coronary syndrome, kemudian ada DVT. Sebenarnya kita berbicara satu obat yang sama, yaitu sama-sama pasien fondaparinux. Tetapi bukan berarti dia dapat 1 kali 2,5 mg buat ACS-nya, kemudian dia dapat 1 kali 7,5 mg subkutan, bukan. Untuk penanya harus paham bahwa kita memberikan obat yang sama, berarti kita hanya kasih 1 kali 7,5 mg subkutan saja buat DVT-nya. Nah, tentu saja dia pun mencakup sindromnya. Saya sebagai klinisi jarang memberikan dual kombinasi antara fondaparinux 7,5 mg dengan warfarin. Gitu. Kecuali bila kita memberikan unfractionated weight heparin selama 5 hari, hari ketiganya overlapping dengan warfarin oral, itu sering. Tetapi pada fondaparinux tidak perlu sebenarnya untuk diberikan add-on oral antikoagulan atau warfarin selama pasien dirawat untuk DVT, karena fondaparinux 7,5 mg subkutan untuk DVT itu sudah cukup poten dalam melakukan antikoagulasi. Karena bila kita memberikan double fondaparinux 7,5 mg subkutan disertai dengan warfarin, itu betul-betul harus dipantau faktor koagulasinya. Kalau enggak, bakalan bleeding-nya hebat. Oke. Pertanyaan yang kedua tentang antikoagulan pada pasien COVID. Nah, kurang lebih mungkin awal tahun ya, setelah, kita mendeklar bulan Maret. Di awal Mei itu mulai berubah pola pemikiran terhadap COVID ini. Bukan lagi ke arah infeksi paru, tetapi lebih berarah kepada inflamasi dan koagulasi atau DIC. Pasien ini jatuh dalam kondisi disseminated intravascular coagulation, sehingga di situ ada trombosis dan koagulasi. Sehingga pada pasien-pasien yang long bedridden pada COVID, pada severe COVID, kita rutin melakukan pemeriksaan faktor koagulasi dan majority didapatkan angka D-dimer yang cukup tinggi. Sehingga mengkonfirm DIC. Tanda-tanda DIC ada, disitulah kita fungsi dan peran dari antikoagulan. Dan
Fondaparinux punya peran untuk itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya,